Inilah yang dihidupi oleh Santo Vincentius Paulo sebagai seorang imam muda. Ditabiskan di usia 20 tahun, kemudian harus studi sarjana teologi. Setelah selesai sarjana teologi, dia harus pulang kembali, tetapi di tengah perjalanan dia ditangkap oleh bajak-bajak laut dari Turki. Lalu kemudian dia dijual sebagai budak. Selama 2 tahun dia disiksa, kerjakan dengan sangat keras. Pengalaman penderitaan membentuk dia, bahwa kemudian kalau sudah selesai sekolah teologi, lalu sudah menjadi imam, lalu harus sukses hidup di parokial yang megah, tinggal di katedral, tinggal di tempat yang lebih subio-subio dan seperti tidak. Tetapi justru sebaliknya dibentuk dari pengalaman penderitaan ketika dia ditangkap menjadi seorang budak, dijual menjadi seorang budak, kemudian membentuk dia untuk bisa menjadi dekat dengan orang miskin. Maka dia punya passion yang sangat luar biasa dari pengalaman hidupnya. Kadangkala hidup seseorang itu butuh punya pengalaman krisis, butuh punya pengalaman jatuh, butuh punya pengalaman gagal, butuh pengalaman untuk ditunda, supaya dia merasakan bahwa hidup itu adalah sebuah proses yang membentuk dia untuk semakin murni. Orang kalau tidak pernah jatuh, hidupnya selalu mulus. Ketika satu kali jatuh, dia tidak mampu bangun lagi, karena dia merasa ditinggalkan semuanya. Hari ini bacaan mengingatkan pada kita, tidak ada jalan pintas untuk menuju kemuliaan bersama Kristus. Harus berani mengalami penolakan, berani mengalami penderitaan, karena itulah yang memurnikan hidup kita. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku dan mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum fakir miskin dan memulihkan orang yang remuk redam hatinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini gereja memperingati Santo Vincentius Paulo, seorang imam yang dikenal menjadi pelindung dari orang-orang yang berkarya pada karya karitatif atau karya cinta kasih. Diajak bersama-sama untuk melihat bagaimana pengalaman penderitaan menjadikan hidup orang dimurnikan dan menjadi orang untuk berani belajar mengalirkan kasih Allah di dalam hidupnya. Salah satu kalimat yang terkenal dari Santo Vincentius Paulo adalah, cintailah Tuhan dengan kedua tanganmu sampai kecapean dan dengan butir-butir peluh yang mengucur dari wajahmu. Mari di awal Ekaristi ini kita sadari ketidakpantasan kita di hadapan Allah, agar kita layak datang kepada Allah dan menjadi tanda kasih Allah. Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di 10 hari ini mulai hari kemarin adalah menjadi kekayaan gereja yang luar biasa. Biasanya ini menjadi, kalau kreatif itu menjadi saat-saat yang padat. Dari mulai hari kemarin biasanya berkumpul para dokter, tenaga medis. Gereja itu penuh di hari kemarin karena mereka merayakan pesta Santo Cosmas dan Damianus. Para romo-romo ke rumah sakit memberkati stetoskop, memberkati alat-alat semua kedokteran. Karena biasanya dalam tradisi gereja ataupun yang kreatif, biasanya pada tanggal hari kemarin itu, tanggal 26 saat memperingati Cosmas dan Damianus, seorang dokter yang luar biasa lalu dikumpulkan para dokter-dokter untuk memiliki semangat dari Cosmas dan Damianus yang luar biasa. Lalu diberkati alat-alat kesehatan yang mereka punya, supaya alat-alat itu membawa berkat, menjadi pestanya para tenaga medis pada hari kemarin. Lalu hari ini biasanya dikumpulkan orang-orang yang berkarya di panti asuhan, di asrama, di panti jompo, cacat ganda, dan seterusnya. Menjadi kekayaan gereja karena pada saat itu, atau pada saat hari ini, memperingati pestanya Santo Vincentius Paulo yang punya semangat kasih yang sangat besar. Bahkan kadang-kadang buder-buder karitas itu berkumpul bersama, seperti hari ini mereka berkumpul di komunitas, karena ini menjadi salah satu, boleh dikatakan, pelindung dari karya-karya karitas. Bahkan kadang dikumpulkan pula seluruh tim kerja PSE, orang-orang yang ada di Karitas Indonesia, Karitas Nasional, Karitas Keuskupan. Karena Vincentius Paulo adalah yang menggerakkan hidup orang untuk berani menjadi dekat dengan orang miskin dan merawat orang sakit. Lalu demikian juga nanti pada tanggal 1 Oktober bersama dengan Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Lalu tanggal 2 bersama Malaikat Pelindung, dan tanggal 4 pada ini ditutup dengan pet blessing atau berkat untuk binatang dengan pertolongan Santo Fransiskus Assisi. Menjadi perayaan yang luar biasa. Kalau gerejanya hidup, biasanya setiap hari itu penuh berbagai macam kekayaan, kekasan yang namanya kekayaan gereja, diungkapkan spiritualitasnya, bahkan diundang berbagai macam komunitas dari mulai tanggal 26 sampai tanggal 4 Oktober itu. Bahkan kadang-kadang dokter-dokter hewan dikumpulkan pada tanggal 4 Oktober itu untuk mensyukuri kehadiran Fransiskus Assisi dalam kerangka pet blessing. Nanti ada tanggal khusus untuk memberkati kendaraan dan sebagainya.
Hari ini pada saat pesta Santo Paulo, kita diajak untuk merenungkan bahwa pengalaman penderitaan itu memurnikan hidup orang. Seperti yang dialami oleh Ayub yang kita dengar dalam bacaan hari ini. Kadangkala kita menjadi pribadi yang menghindari pengalaman sakit, pengalaman penderitaan. Ayub sampai pada titik krisis di mana dia tidak mensyukuri hari yang menjadi kebahagiaan. Setiap orang ingin merasakan pada hari lahir itu diucapi selamat bahagia, selamat ulang tahun dan seterusnya. Tetapi Ayub justru sebaliknya. Karena pengalaman titik krisis bahwa ketika itu dia merasa Allah seperti meninggalkan dia. Dia sudah sampai kehabisan segala sesuatunya, penderitaan dan sakit, bahkan anaknya pun mati dan seterusnya, ditinggalkan sahabat dan saudaranya. Maka sampai pada titik terbawah, pengalaman krisis, tidak ingin bahwa mengulang hari kelahirannya. Ini adalah pengalaman krisis, orang sudah sampai tahap habis. Tapi dalam pengalaman itu, kemudian Ayub bangkit dan menyadari bahwa Allah lah yang menjadi rahmat hidupnya, memurnikan dirinya untuk menjadi taat kepada Allah. Kadang-kala kita menghindari pengalaman krisis, pengalaman sakit. Orang bisa merasakan bahwa suatu kebahagiaan karena dia pernah mengalami penderitaan. Orang bisa mengalami sehat, memamisakan dia pernah mengalami sakit. Orang bisa mengatakan saya dalam kondisi konsolasi, hiburan rohani karena orang pernah mengalami desolasi, atau kekeringan rohani, atau pengalaman krisis yang dialaminya. Orang pernah merasa diterima karena dia pernah ditolak, seperti pengalaman hari ini Yesus ditolak masuk untuk Samaria, karena mau menuju pada Yerusalem di mana dia akan ditolak pula dan disalibkan di sana. Bapak Ibu dan saudara kasih, kita lebih banyak menjadikan hidup kita, baik itu kalau orangnya itu sukses, baik itu kalau orangnya hidupnya lurus, baik itu kalau karirnya itu bagus dan selalu meningkat, lalu hidup di sekitar kekuasaan. Kalau jauh berarti mengalami penderitaan, disingkirkan dan sebagainya. Hari ini Yesus menunjukkan bahwa pengalaman krisis, pengalaman penderitaan adalah pengalaman proses pemurnian. Pengalaman ditolak adalah proses pemurnian. Supaya besok ketika orang mau mengikuti Yesus itu sungguh-sungguh murni dan totalitas dalam mengikuti Yesus. Maka bacaan hari ini membantu kita semua untuk menjadi pribadi yang tidak mengambil jalan pintas. Seperti pengalaman dua rasul yang terbaik, Yakobus dan Yohanes. Untuk mengatasi penolakan, jalan pintasnya adalah dengan api membinasakan. Tidak. Untuk mengatasi penolakan adalah kemudian merasakan diri bahwa saya tidak selalu diterima orang lain, tetapi saya tidak berhenti untuk memuliakan Allah. Berarti dalam proses penolakan itu, sebenarnya hidup kita sedang dibentuk. Daya struggle kita, daya tahan kita untuk mewartakan itu sedang dibentuk. Tapi kadangkala justru yang muncul adalah mutung, rasa tidak diterima, lalu seolah merasa tidak berharga dan seterusnya. Dalam pengalaman penolakan itu, justru orang sedang dibentuk. Apakah memiliki daya tahan dan semangat dalam pewartaan dengan sungguh-sungguh? Dalam pengalaman penderitaan, Ayub sedang dibentuk untuk memberikan penyerahan dirinya secara total kepada Allah. Inilah yang dihidupi oleh Santo Vincentius Paulo sebagai seorang imam muda. Ditabiskan di usia 20 tahun, kemudian harus studi sarjana teologi. Setelah selesai sarjana teologi, dia harus pulang kembali, tetapi di tengah perjalanan dia ditangkap oleh bajak-bajak laut dari Turki. Lalu kemudian dia dijual sebagai budak. Selama 2 tahun dia disiksa, dipekerjakan dengan sangat keras. Pengalaman penderitaan membentuk dia, bahwa kemudian kalau sudah selesai sekolah teologi, lalu sudah menjadi imam, lalu harus sukses hidup di parokial yang megah, tinggal di katedral, tinggal di tempat yang lalu di subio-subio dan seperti tidak. Tetapi justru sebaliknya dia bentuk dari pengalaman penderitaan ketika dia ditangkap menjadi seorang budak, dijual menjadi seorang budak, kemudian membentuk dia untuk bisa menjadi dekat dengan orang miskin. Maka dia punya passion yang sangat luar biasa dari pengalaman hidupnya. Kadangkala hidup seseorang itu butuh punya pengalaman krisis, butuh punya pengalaman jatuh, butuh punya pengalaman gagal, butuh pengalaman untuk ditunda, supaya dia merasakan bahwa hidup itu adalah sebuah proses yang membentuk dia untuk semakin murni. Orang kalau tidak pernah jatuh, hidupnya selalu mulus. Ketika satu kali jatuh, dia tidak mampu bangun lagi, karena dia merasa ditinggalkan semuanya. Hari ini bacaan mengingatkan pada kita, tidak ada jalan pintas untuk menuju kemuliaan bersama Kristus. Harus berani mengalami penolakan, berani mengalami penderitaan, karena itulah yang memurnikan hidup kita. Dan kita diajak bersama-sama, ketika kita sudah mengatakan, jadikanlah aku berkat, maka kita harus berani menghadirkan kasih Allah tanpa henti, walaupun mungkin ditolak, walaupun apa yang kita berikan itu tidak diterima, kadang mungkin dipandang sebelah mata, kita tidak berhenti. Seperti hari ini kata kalimat terakhir, lalu mereka pergi ke desa lain. Yesus tidak berhenti ketika berhadapan dengan penolakan orang Samaria.
Karena arah pandangannya adalah Yerusalem, di mana Dia harus memberikan secara total hidupnya untuk kita semua. Dimuliakanlah Allah sekarang dan selama-lamanya. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Biarlah mereka memuji Tuhan karena belas kasih-Nya dan karena karya-karyanya yang ajaib bagi anak-anak manusia. Ia telah memuaskan jiwa yang dahaga dan mengenyangkan yang lapar dengan kebaikan. Tuhan bersamamu. Saudara dan saudari yang terkasih, hidup kita, pekerjaan kita, karya kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita doakan dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.